Hop News daerah Sumatera kawasan utara. Kami laporkan kegiatan penamatan senior kelas SMP SMA dari kampus perguruan tinggi Advent Surya Nusantara. Mari kita saksikan. Dari nama Tuhan, penamatan untuk SMP SMA Advent Samatua akan dimulai pada saat ini.
Sungguh pada hari ini, hari yang khusus untuk akademi di mana kami telah melangsungkan acara dari mulai hari Jumat sampai pada puncak hari ini, menyampaikan lagu pujian terkhusus untuk teman-teman tamatan, di mana lagu ini menyampaikan bahwa meskipun kita akan berpisah untuk berjuang mencapai mimpi kita masing-masing, kita akan kembali dipertemukan di tangisan tengah malam ketika Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Midnight Cry. Perwakilan dari daerah Sumatera Utara, DPW Papas, dan semua orang tua undangan kami yang hadir bersama ini. Izinkan saya sebentar perkenalkan yang sudah dikenal, yang sudah kita kenal karena sudah melayani dengan banyak waktu di tempat ini. Namun sangat indah kalau kembali berangkat pada pagi ini. Itu tenaga pengajar guru-guru kita di SMP, SMA, dan juga SMK Advent Pematang Siantar, dan DPP juga operator. Adalah seorang yang diasingkan karena harus kami pilih dari sebanyak orang yang ada di Indonesia. Jatuh kepada Bapak ini, lalu kami pergi ke Medan menjumpai Bapak ini, tapi juga tidak ketemu. Supaya kami ketemu, kita ketemu pada hari ini juga. Bapak ini didampingi oleh seorang istri, tentunya istri tercinta untuk Bapak ini adalah Ibu R. Nenggolan, dan Tuhan telah karuniakan kepada keluarga ini 3 orang anak. Yang pertama, Dr. Betty Sijabat menikah dengan Joel Sitorus, dan Tuhan sudah karuniakan 2 cucu kepada pembicara kita pada saat ini, 1 laki-laki, 1 perempuan. Anak kedua adalah Ipanogi Sijabat, laki-laki, masih kuliah di Universitas Advent Indonesia, Bandung. Dan yang ketiga adalah Tripiona Guru Sijabat, SMP di Medan. Pendidikan Bapak ini, saya baca pendidikannya luar biasa. Adalah orang yang seperti loyal kepada satu sekolah dan tidak gampang pindah. Karena S1 apa ini adalah bagian hukum, Universitas Sultan Agung Yogyakarta. S2 juga hukum di tempat yang sama. S3 juga hukum di tempat yang sama, Universitas Sultan Agung Yogyakarta. Tidak cukup sampai di situ. Untuk S3 doktornya juga Sekolah Tinggi Teologi Renatus Pematang Siantar. Jadi 1 S1, 1 S2, 3 S3, luar biasa. Makanya memilihnya kami sangat memilihnya dari begitu banyak di negara ini. Pembicara kita adalah Bapak Dr. Karliston Sijabat yang lahir di Sidikala pada 6 Mei 1971. Saya pikir memperkenalkan para guru dan juga memperkenalkan saya adalah Bapak Ramses
Luar biasa. Saya sengaja tidak ada kirim foto, tetapi itu saya ini mencari-cari mungkin. Itulah sekarang sistem kita digital yang luar biasa, bisa dapat informasi. Sekali lagi salam. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pimpinan perguruan tinggi Surya Nusantara, karena beliau saya ada di sini. Kenapa? Surat itu ditandatangani beliau. Terima kasih Bapak S. Bolon beserta staf. Ada tadi Pak Lemanto saya lihat. Dan ada ya. Pak Ibu, di mana Bapak Ibu datang menyaksikan satu upacara yang luar biasa tentunya. Ini yang saudara tunggu, kami tunggu, sama-sama kita akan saksikan hari ini. Berbicara mengenai satu pentingnya dalam hubungan pendidikan ini, kategorinya sukses ini sangat banyak, saudara-saudara. Saya punya teman alumnus dari SMA Sumur, SMP Sumur, SD Sumur Dairi. Ketika kami mulai bertemu, saudara-saudara, kami selalu ingat kata-kata yang menyakitkan terlebih dahulu. Apa kata-kata yang menyakitkan? Ketika kami boleh bertemu, lalu kami bercerita satu dengan yang lain. Saudara tahu, semua akan kebongkar apa yang kami alami di zaman kami, sebagaimana adik-adik kita yang ada saat ini. Pernah kami, karena perjalanan kami dari Sumur ke Batu Ganda, ada pendeta Kornel di sini. Kalau pendeta ini sekarang sudah bisa naik kendaraan. Kalau kami dulu harus berangkat jam 4 pagi. Bayangin 4 pagi. Ketika itu kami malas memasak. Lalu kami numpang makan di mana anak kos sahabat kami ada. Kami sampari. Lalu kami ketika dia mandi, kami ambil nasinya, kami makan. Ketika itu begitulah bergulirnya cerita ini dengan para alumnus. Luar biasa. Tetapi saudara, ketika ada satu event, lalu kami pergi ke sana dengan keberadaan level yang berbeda, pakaian yang cukup beda. Ada kata-kata yang menyakitkan bagi kami dengan sahabat-sahabat ini. Nak bos, pergi kau dari sini, katanya. Lalu bahasa bos ini dikategorikan adalah orang miskin, saudara. Luar biasa. Lalu kami bercerita panjang lebar, kenapa kita yang bilang orang miskin? Kita diusir, bahkan dikata-katain. Apa itu? Ketika kami bercerita, para alumnus, mungkin itulah penyebabnya kita gigih, kita punya komitmen, kita punya rencana untuk masa yang akan datang. Saudara, para anak didik kami yang sangat-sangat kami kasihi dan sayangi. Ketika Pak Malau dengan Ibu Simbolon kasih surat ke saya lihat luar biasa moto dan tujuan saudara. Saya tidak dapat pikirkan betapa saudara boleh dapatkan ini, yang memang inilah suatu kenyataan dalam hidup. Orang sukses memiliki kisah yang menyakitkan. Orang sukses ada histori,
ada yang membuat dia untuk berbuat, untuk melakukan, untuk berbuat janji masa yang akan datang. Luar biasa. Lalu motonya, berani bermimpi, berani mewujudkan. Lalu ketika kami sudah bertemu, saudara, pernah kami, kalau kami di kampung namanya Maronan, kalau Maronan itu kami sengaja sore kami ke Pekan supaya dapat harga yang murah. Ketika itu ada pisang yang gak laku tetapi udah lecet-lecet, itulah kami beli karena uang jajan hanya terbatas 50 perak. Lalu kami beli ini untuk makan besok ketika ada di jalan. Hari Selasa sore kami pulang, kami simpan ini di lamang. Lalu besok pagi kami ingat ini masih adakah itu makanan di sana. Ketika jam 4 pagi kami pakai obor, saudara-saudara, perjalanan. Di tengah jalan kami ingat ada makanan. Kami sampai, rupanya sudah dimakan musuh. Luar biasa. Sebuah makanan yang kami simpan sudah dimakan oleh binatang. Sakitnya tidak seberapa, tetapi Tuhan mengingatkan penderitaan yang kamu alami akan membawa sukacita di kemudian. Amin, saudara. Para anak didik kami yang sangat kami kasihi, ada SMA, ada SMP. Kampus ini cukup nyaman bagi saudara-saudara. Kalau saya duduk seperti saudara yang SMP, langsung saya mendaftar di sini. Ada 30 berapa? 31, 32. Kalau nanti kurang biaya, boleh diskusi dengan Bapak kita, Pak Sedia Simolo, dan kita diskusi untuk bagaimana keseluruhan boleh mendaftar di tempat ini. Lalu yang SMA juga, jangan cari yang lain, karena saya tidak bisa lagi balik ke belakang. Kalau andai kata ada Tuhan berikan pintu ruang untuk berbalik menjadi muda, saya akan SMP di sini. Luar biasa kampus ini. Oleh karenanya, saudara, dari moto dan tujuan yang saudara buat, saya simpulkan seperti ini. Kesuksesan hanya dapat diraih oleh orang yang tidak pernah menyerah. Kenapa, saudara? Ketika saudara disakiti, ketika saudara dijolimi, ketika saudara dihina, itulah menjadi pelajaran yang berharga dalam kehidupan. Jangan kecut, maju terus, karena kehidupanmu adalah urusanmu beserta Tuhan. Itu ya. Kehidupanmu adalah urusanmu beserta keyakinan. Kalau kita dihina, dicaci, lalu kita kecut, lalu kita menutup diri, kita yang rugi, lalu kita tidak bangkit, lalu kita tidak mendapat cita-cita kita lagi. Bagaimana kita punya impian yang sesungguhnya kita harus wujudkan? Hilanglah sudah pengharapan itu. Saudara, para tamatan yang kami sayangi, sungguh pada saat ini satu sukacita besar yang saudara sudah ambil, satu tekad, satu tujuan
untuk satu impian yang besar di kemudian hari. Lalu kalau saudara punya impian, catatlah langkah-langkah yang saudara sudah akan lalui. Seluruhnya perencanaan kehidupan kita harus punya plan A, plan B, dan plan C. Tidak boleh tidak. Ketika saudara sudah tamat dari SMP, saudara punya perencanaan. Lalu ketika perjalanan kehidupanmu di SMP itu menjadi motivasi perjalanan kehidupanmu untuk yang akan datang. Saya punya histori dengan istri. Dia ini rajin untuk menulis segala sesuatu yang terjadi. Pernah saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kami setelah berumah tangga, kami menyewa rumah di Jalan Gaperta Butut. Di sana ada rumah Opel. Lalu di sana kami sewa satu pintu. Ketika kami sewa, saya tidak ada pekerjaan, saudara. Karena saya sebelum menikah, saya bekerja di PT DL Store PT Torganda di daerah Kesara. Ketika saya melihat Dorong Nirajaya, saya tinggal semua tanpa mikir, ada lagi kerja. Lalu saya beralih ambil proyek dari pemerintah. Ketika saya ambil proyek, kami ambil satu kerjasama dengan sahabat ini. Berjalannya waktu, proyek ini dengan nilai yang sangat baik pada zaman itu. Setelah uangnya sudah saya pegang, saya menjaga hubungan dengan dia. Datang istri ini, ya sudah, transparan aja, kasih semua uangnya. Baru kalian berhitung, nanti dia akan apa? Bagi sesuai dengan agreement. Saudara tahu, begitu dia berbalik dari tangga rumah, begitu juga dia melupakan kami. Ludes semua harapan, uang tidak ada, dan apapun tidak ada lagi. Karena semuanya uang yang masuk itu kami serahkan terhadap sahabat ini. Kehidupan yang menyakitkan sahabat sendiri, punya hubungan yang sudah lama, tetapi bisa-bisanya dia melupakan budi baik yang kita buat. Saudara pertama, kita tidak boleh langsung lesu pada saat godaan atau pencobaan itu datang terhadap diri kita. Aminkan, apapun yang terjadi dalam perjalanan saya, inilah suatu nilai yang berharga, menempah kehidupan saya, mendewasakan saya, supaya saya lebih setia, supaya saya lebih mengenal perjalanan kehidupan ini. Banyak liku-liku, saudara-saudara. Tantangan kehidupan beragam macam. Kalau saya tanya para orang tua, kalau saya tanya Bapak Ketua kita di sini, Bapak Ketua ini punya kesaksian khusus ketika kami berbicara. Kalau beliau cari uang, dia nggak kerja di sini, saudara. Tetapi ada hal agreement dia dengan Tuhan, maka dia terpanggil menjadi pelayan bersama-sama dengan kita. Jadi banyak gelombang, jadi banyak tujuan untuk para tamatan harus buat satu perencanaan. Sukses di mana? Apakah sukses itu menjadi gambaran untuk versi uang? Jangan, saudara-saudara. Uang itu adalah konsekuensi. Jika kita menempah pikiran kita, pribadi kita, dan kejiwaan kita, attitude kita,
sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Saudara, kita punya pengharapan, tentu itu adalah suatu kasih karunia. Di dalam kesuksesan itu ada histori, kisah yang sangat menyakitkan. Saudara boleh garis mulai sekarang. Sekarang waktunya saudara masih muda, masa milenial dan generasi Z. Artinya pertumbuhan di usiamu ini melampaui persentase pada tahun 45. Milenial dan generasi Z 27% pertumbuhan dari sisi perkembangan pertumbuhan penduduk. Di sisi ekonomi, kalau kita belajar di zaman sekarang, bukan harus datang lagi secara manual, tetapi semuanya sudah online, saudara. Bisnis itu dipermudah. Kita boleh duduk di rumah tetapi dapat uang. Kalau itu yang kita mau. Tetapi di balik itu kita harus mengisi, mempersiapkan diri kita untuk masa yang akan datang. Firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sebuah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Kalau saung adalah tambatan sebuah kapal, supaya ia boleh duduk dan diam di mana dia jatuhkan saung itu. Pengharapan diibaratkan dengan saung sebuah kapal itu tadi. Jika sebuah kapal telah menjatuhkan saungnya ke dasar laut, maka kapal itu tidak lagi akan terombang-ambing oleh angin sebesar apapun. Jadi, jika kita punya pengharapan, jika kita punya rencana masa yang akan datang, jangan ragu, jangan bimbang, kuatkan dan punya tekad yang kuat. Jangan pikirkan orang lain yang mengganggu keinginan. Saudara, pengharapan harus tergantung kepada Yesus. Mengapa harus sama Yesus, saudara? Karena Yesus kita itu adalah sebagai pemenang di dalam dunia dan kehidupan kita masa yang akan datang. Dia telah memenangkan sebuah perjuangan yang maha dahsyat. Dia telah memenangkan sebuah pertarungan dalam mengalahkan kuasa kejahatan. Tentu bila mana kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, jadilah para tamatan menjadi pemenang. Cita-citamu akan dikabulkan. Sesakit apapun pengalamanmu saat ini, buatlah itu menjadi satu motivasi untuk menempa engkau menjadi lebih dewasa, menjadi lebih mandiri, dan jangan pernah melakukan hal yang dendam. Karena dendam itu, saudara-saudara, para tamatan membuat kita kecut dan otak kita jorok, sehingga kita harus membuang jauh-jauh apa yang membuat kita di otak kita ini menjadi pemikiran-pemikiran negatif. Sudah habis? Mengetahui waktu-waktu ya Pak semua. Ada satu kisah di dalam tentang seorang yang tidak mau menyerah karena ia memiliki pengharapan. Tentu kita akan baca di dalam buku Matius 8 ayat 1 sampai 3. Setelah Yesus turun dari bukit, lalu orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang penyakit kusta. Kita tahu kalau penyakit kusta diasingkan dan dicemooh oleh banyak orang. Ketika orang sakit ini mau menghampiri, ada pokok masalah yang harus dia hadapi.
dia mempertimbangkan saudara-saudara. Saya orang sakit, saya ini yang hina, saya ini tidak dikenal, bagaimana mungkin saya akan berjumpa dengan Tuhan. Tetapi saudara tahu, ketika keinginan sudah bertekad di dalam hati dan mencapai tujuan, hal apapun yang menghambat, tentu kita harus lalui. Begitu juga dengan seorang penyakit kusta ini. Penderitaan yang dia alami dan dia punya pengharapan sesungguhnya hanya Yesus yang dia dapat dambakan, mendapatkan kesembuhan. Lalu Yesus dijumpai oleh penyakit kusta. Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa ditahirkan? Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ada hubungan Yesus dengan orang kusta. Kita temukan satu objek. Dia punya pengharapan, dia punya cita-cita akan sembuh, dia punya keinginan untuk bertemu dengan Tuhan. Tercapai saudara-saudara? Tercapai. Kalau kita lihat dalam materi yang sesungguhnya, kita akan mengasingkan diri, kita akan jauh dari dia, karena penyakit ini sangat-sangat menjijikkan. Satu, saya akan persingkat karena sudah hampir setengah jam. Saya akan bagi, saya melakukan aktivitas saya terlebih dahulu membaca Alkitab, lalu membaca pergerakan ekonomi yang ada di Indonesia, lalu saya mengikuti lagi perkembangan tulisan-tulisan yang sudah menjadi yang sukses. Bagaimana histori mereka, apa sebenarnya melatar belakangi mereka supaya bisa hidup mandiri, supaya bisa dikategorikan mempunyai usaha yang baik. Salah satu pertama, engkau harus rajin membaca dan mengikuti perkembangan situasional di lingkunganmu, di negara. Orang sukses tidak pernah katakan menyerah. Bernard Arnault, seorang Perancis, dia kan pengusaha Louis Fashion atau Dior. Dia ada kutipan seperti ini, saudara. Jangan terlalu terobsesi dengan uang. Lakukan saja yang benar, dan hanya sebuah perjalanan kehidupan itu. Uang adalah jawaban dari apa yang kita kerjakan. Jangan kita terlalu memandang uang itu segalanya, bukan saudara. Yang penting adalah kenal diri, lakukan yang baik, berjalan bersama dengan Tuhan, dan tentukan arah tujuan. Lalu seorang penemu mobil listrik di Amerika Serikat, Elon Musk, apa kutipannya? Saya selalu catat begini: kegigihan sangatlah penting. Anda tidak boleh menyerah kecuali Anda akan dipaksa. Perjalanan kehidupan ini merupakan perjuangan, saudara. Anak-anak kami tidak boleh berhenti sekarang. Jangan bermalas-malas. Selangkah kita akan malas, selangkah kita tinggal. Artinya begini, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman saat ini, kita berleha-leha
usia akan bertambah, ilmu akan ketinggalan kita. Lalu bagaimana kita untuk mencapai kesuksesan? Impianmu akan batal, saudara. Kalau berani bermimpi, berani mewujudkan, kata para tamat. Selagi kamu masih bisa, lakukan. Selagi kamu masih boleh, lakukan, saudara-saudara. Jangan pernah bimbang, karena semuanya adalah jawaban atas doa. Kalau saudara bermalas-malas, ketinggalan saudara-saudara. Pernah kami, saudara, bersama istri pergi ke Amerika. Perjalanan kami ini satu kota ke kota lain memakai GPS. Kami tidak tahu arah, saudara. Kami diberangkatkan dengan doa. Kami charter mobil pun tidak tahu kami siapa pemiliknya. Semua serba online. Begitu kami sampai di bandara, mobil sudah ada, lalu kami pakai hanya menggunakan digital. Luar biasa. Seketika kami perjalanan mau menuju ke rumah Nyonya Wai, kami kesasar, saudara. Kesasar, pergi ke hutan-hutan. Google Map ini arahkan, tetapi jalannya kecil. Ayo kita mundur, saya bilang. Lalu kita berdoa. Kami berdoa. Dia mengarahkan kami lagi. Bisa ganti arah tujuan yang dibuat oleh Google Map. Lalu karena kami sudah bertekad harus bertemu dengan rumah Nyonya Wai dengan doa, dan memang kami bertekad untuk harus sampai. Saudara tahu, sampailah kami di sana sudah jam 3 sore. Tujuan kita, harapan kita harus kamu catat, para tamu. Harus kamu dapatkan, harus punya tekad, berani bermimpi, berani mewujudkan. Ada kutipan daripada Warren Buffett dari Amerika, pemilik perusahaan investasi yang terbesar di dunia. Kesabaran dan kedisiplinan dalam jangka panjang menjadi salah satu kunci kesuksesan. Para tamatan, anak-anak kami yang sangat baik, cantik, dan ganteng-ganteng. Kami ini orang tua punya histori kisah yang menyakitkan. Saya sendiri mengalami perjalanan kehidupan ini tidak mudah. Kalau kita bahasa Bataknya gampang mendiri, mungkin kita tidak dapat bertemu pada hari ini. Tetapi saya punya kebanggaan, punya Tuhan yang luar biasa. Saya tidak diberi hati, saya tidak diberi ruang untuk membalas dendam kepada orang yang menyakiti saya. Tetapi itulah guru yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Saya menitipkan bagi teman-teman, jangan pernah melakukan dendam kepada siapapun. Apapun kata orang terhadap diri, apapun hinaan, itu menjadi satu momen koreksi. Oh, saya berarti kurangnya di sini. Oh, saya harus perbaiki. Jangan Anda menganggap benar, saudara, supaya kita jangan membawa itu sampai di tempat tidur kita. Hilangkan, saudara, supaya engkau berhasil. Kesabaran, kedisiplinan dalam jangka panjang menjadi satu kunci kesuksesan yang ada dalam kehidupan. Larry Page, ini harus saya sampaikan, dia penemu atau yang mempunyai perusahaan Google.
Dia katakan seperti ini, tentukan tujuan, berani mengambil resiko, bersikap gigih, dan jangan takut bermimpi hal yang besar. Ambil resiko dan bersikap gigih, dan jangan takut bermimpi hal yang besar. Kalau kamu berjalan di Danau Toba, impikanlah engkau harus punya hotel di sana. Tidak salah, hipotesis. Tentukan, walaupun itu nanti tidak menjadi kenyataan, tetapi saudara, kita sudah punya rencana. Saudara harus punya impian yang besar. Berjalanlah dan lakukanlah. Jika engkau bersama dengan Tuhan, yakin engkau akan berhasil. Kesuksesan itu bukan semata banyak uang, saudara. Kesuksesan itu menempah jati diri kita. Siapa kita sesungguhnya? Kenal diri. Jangan engkau hanya menilai orang lain. Bill Gates katakan seperti ini, keberhasilan adalah hasil dari keinginan yang kuat, ketekunan yang kita kenal, yang tak mengenal lelah, dan pengetahuan yang tak pernah berhenti bertumbuh. Ketika saudara tamat hari ini, ilmu pengetahuan ini akan berkembang. Taman kami ada disebutkan aljabar, geometri, dan lain-lain. Komputer dulu kami harus pakai disket, Lotus, A, B, C, kita ngerti. Sekarang sudah dipersimpel. Ilmu itu bertumbuh sebagaimana tumbuh kembangnya kehidupan manusia. Kami berpesan, jangan pernah lelah. Ada kisah di dalam Alkitab tentang Goliat dan Daud dari Palestina. Ini sungguh cerita yang luar biasa. Cerita ini memang sengaja dan sudah sering kita dengar. Ketika persoalan itu terjadi, pertemuan antara Goliat dan Daud, ada apa pertanyaan kita di dalam pertemuan itu? Kalau kita ikut juga di dalamnya, pasti kita memilih Goliat. Itu yang akan pasti menang. Melihat postur tubuh, peralatan, dan hal-hal yang lain yang dimiliki Goliat. Melihat postur tubuh Daud, dia kecil, peralatan yang minim, tidak mungkin dia menang. Kemenangan dia, saudara tahu, dia tidak berjuang sendiri, saudara. Dia berjuang bersama dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Seberapa kaya pun orang tua kita, seberapa kita miliki semuanya di dunia ini, jangan pernah anggarkan kekuatan itu para anak kita. Yang bisa kamu anggarkan adalah bagaimana jati dirimu, siapa kau, dan bagaimana penurutanmu terhadap Tuhan. Lakukan yang benar, berjalan seperti Daud, sehingga saudara, peralatan kelengkapan di dunia ini tidak perlu kita butuhkan. Kita berjalan sendiri bersama dengan Tuhan. Percaya, cita-citamu akan terkabul, rencanamu akan terwujud. Berani bermimpi, berani mewujudkan. Kami titipkan satu nasihat yang baik untuk para anak-anak kami. Gigihlah kamu belajar. Jangan pernah menanamkan dendam. Wujudkan impianmu bersama dengan Tuhan. Seketika apapun rencanamu, lakukan dengan Tuhan. Inilah yang boleh kami sampaikan. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh kemurahan, sumber segala kehidupan,
Terima kasih atas nasihat yang begitu baik diberikan kepada kita. Maka sebagai ucapan terima kasih kami akan menyampaikan sekedar kenang-kenangan dari sekolah pada keluarga bersenjata. Kami serahkan kepada kami. Terima kasih Pak Malau, Pak Sejabat, dan hari ini kami berbahagia oleh karena Pak Sejabat tadi bisa hadir. Dari susah ini beliau dapat. Ternyata hari ini kami dengan anak-anak kami SMP SMA yang akan tamat dan juga orang tua berbahagia kalau bisa datang. Pak Sejabat, kami dari sekolah tidak bisa memberikan apapun dari balasan yang Bapak sudah sampaikan kepada Bapak. Tetapi sebagai suatu kenang-kenangan yang bisa Bapak ingat bahwa Bapak sudah pernah berbicara di depan ini untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan nanti 10, 15 tahun, 20 tahun akan bisa seperti Bapak mereka semua. Ya, kita harap bisa seperti itu. Ada ulos ini adalah ulos yang tidak punya nilai, tapi sebagai kita orang Sumatera Utara, orang Batak khusus, ini diberikan sebagai suatu lambang. Jadi bukan memberkati, yang memberkati itu Tuhan. Tapi biarlah melalui ulos yang diberikan oleh sekolah pada saat ini, Bapak Ibu senang. Biasanya ulos dibikin untuk kehangatan ya Pak Sejabat ya, supaya hangat ya, bisa Bapak Ibu hangat dan diberkati Tuhan. Semakin sukses di usaha, semakin sukses di keluarga, kebahagiaan keluarga bersama anak dan cucu, terutama untuk cucu ya, itu yang sudah kadang-kadang lupa anak, kadang-kadang juga lupa suami oleh karena cucu. Baik Pak Malau, mungkin bisa kita serahkan ulos ini.
Januar Purba Lupita Sipayong. Kami SMP akan berprestasi kami panggilkan Simpanan Muda Saat Panjaitan Venezuela. Juara 1 Simpanan Muda, juara 2 Saat Panjaitan, juara 3 Venezuela. Sudah kosong.
saja. Bahkan kita sama seperti kelompok Waldensia tadi, ya, bahwa ketika mereka mendapatkan penganiayaan, ada satu jaminan yang mungkin bisa menguatkan kita semua yang hadir pada sahabat hari ini. Silakan Pak. Selamat sampai kita semua. Selamat. Baik, dari